Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Comparison Between Food-to-Food Fortification of Pearl Millet, Porridge with Moringa Leaves and Baobab Fruit, and with adding ascorbic and citric acid on iron, zinc, and other mineral bioaccessibility. Yang artinya perbandingan antara makanan ke makanan vegetarian, bubur millet mutiara dengan daun kelor dan buah baobab, serta dengan penambahan asam askorbat dan sitrat pada zat besi, seng, dan bioaksesibilitas mineral lainnya. Sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, ada Ajeng Widari Putri, dengan saya sendiri, Anissa Zanjabila Irsan, Eka Putri Mahara, Elfriede Aritonang, Jessica Bersembiring, dan Syarah Sahira. Nah, selanjutnya, di pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Elfriede. Pendahuluan yang kami ambil dari jurnal kami itu yaitu Vandermeer dari 2017 menunjukkan bahwa dengan adanya sumber tanaman provitamin rich, buah baobab, daun kelor, dan kelopak rosella dapat meningkatkan jumlah zat besi biostabil pada bubur berbahan dasar millet mutiara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi perbandingan efek fortifikasi atau dimasukkan daun kelor kering dan bubuk buah baobab pada zat besi, seng, dan biostabilitas mineral lainnya dalam bubur millet mutiara saja dibandingkan dengan menambahkan asam askorbat dan sitrat, yang dikenal sebagai promotor. Sebelum melakukan metode, ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu ada biji millet mutiara utuh, kemudian ada bubuk buah baobab organik yang mengalami dehidrasi alami, kemudian ada daun kelor, selanjutnya ada asam askorbat dan asam sitrat monohidrat. Nah, setelah bahan sudah dipersiapkan, kemudian biji millet digiling di laboratorium menggunakan hammer mill yang dilengkapi dengan saringan pembuka 500 untuk menghasilkan tepung gandum utuh. Kemudian daun kelor disortir, kemudian dibilas dengan deionisasi air dan dikeringkan di atas nampan stainless steel selama 15 menit. Setelah itu dibekukan pada suhu minus derajat 20 Celcius. Kemudian dikeringkan, lalu dibekukan dan digiling menjadi bubuk halus di pabrik laboratorium menggunakan pisau berpendingin udara. Selanjutnya, bubuk buah baobab dikemas lalu divakum, kemudian sampel tepung lainnya disimpan dalam kantong plastik dengan mengunci resleting pada suhu minus derajat 20 Celcius sebelum dianalisis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pada jurnal ini, yaitu yang pertama ada isi mineral. Kandungan besi pada bubur komposit yang mengandung kelor meningkat 19%. Kelor masing-masing lebih dari 6 dan 200 kali lipat lebih tinggi dalam magnesium dan kalsium dibandingkan dengan bubur millet. Akibatnya penambahan kelor dengan bubur millet sangat meningkatkan kandungan magnesium dan kalsiumnya masing-masing lebih dari 65% dan 26 kali lipat. Dan bubuk buah baobab meskipun rendah zat besi, seng, dan fosfor mengandung kadar magnesium dan kalsium yang substansial dibandingkan dengan bubur millet, masing-masing 2 kali lipat dan 24 kali lipat lebih tinggi. Namun penambahan baobab pada bubur millet komposisi hanya sedikit meningkatkan kandungan kalsium dan magnesium pada bubur komposit. Tingkat rendah seng serupa dalam bubuk kelor, yaitu 0,2 sampai 33,3 magnesium per 100 gram. Hasilnya kandungan seng pada formulasi bubur
millet tambah daun kelor dan bubur millet tambah baobab sedikit tetapi tidak signifikan. Fi jauh lebih rendah, yaitu dari P lebih dari kurang 0,05 dibandingkan dengan bubur millet. Kelor tertinggi dalam aluminium 12,8 magnesium per 100 gram. Kadar aluminium yang tinggi dalam makanan nabati dapat menjadi indikasi kontaminasi tanah dan karena artinya Fi tingkat mineral esensial yang sangat tinggi, terutama zat besi. Namun, kandungan aluminium yang tinggi pada kelor tidak mungkin berasal dari kontaminasi tanah karena peneliti lain telah menunjukkan kelor mengandung aluminium yang tinggi. Selanjutnya ada penghambat bioavailabilitas mineral. Seperti yang diketahui dalam jurnal ini, yaitu kandungan fenolik total bubuk kelor dan baobab berada dalam kisaran penelitian lain 1.390 sampai 5.350 mg per 100 gram dan 1.560 sampai 4.075 mg per 100 gram. Baobab juga memiliki kandungan tanin yang sangat tinggi, sekitar 8.000 mg per 100 gram. Hal ini mungkin karena kontaminasi daging buah dengan fragmen biji yang diamati dalam peneliti ini dan kandungan taninnya sangat tinggi. Mengenai fitat bubur, millet memiliki kandungan fitat yang jauh lebih tinggi, lebih dari Fi 5 kali lebih tinggi daripada kelor dan baobab. Selanjutnya dilanjutkan oleh Eka. Selanjutnya ada hasil dari peningkatan ketersediaan hayati mineral. Jadi pada jurnal ini menunjukkan hasil bahwa terdapat asam organik tinggi pada baobab, terutama asam ascorbat, yaitu 140 mg per 100 gram, dan asam sitrat 3.345 mg per 100 gram. Ketika dibandingkan dengan bubur millet yang tidak mengandung asam ascorbat, kandungan asam sitrat baobab sekitar 22 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan bubur millet. Menurut Stanmark dan kawan-kawan pada tahun 2013, melaporkan bahwa kadar asam ascorbat yang tinggi dalam bubuk baobab itu sebesar 126 sampai 509 mg per 100 gram. Selain itu, levelnya serupa dengan apa yang ada di database komposisi makanan USDA, yaitu 150,0 dan 272,7 mg per 100 gram. Demikian juga kandungan asam sitrat, tartarat, dan malat pada bubuk baobab yang ditemukan di sini mirip dengan nilai standar literatur, yaitu 3.300 mg per 100 gram menurut Tembo et al. Pada tahun 2017. Jadi asam ascorbat dan asam sitrat dikenal sebagai peningkat potensial ketersediaan hayati mineral dalam makanan. Mereka mengkelat mineral dan menyimpan dalam bentuk yang larut dan dapat diserap. Selanjutnya, asam ascorbat bertindak sebagai agen preduksi untuk ferideduktase yang terikat pada membran apikal yang mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Selanjutnya ada eksibilitas hayati mineral. Jadi dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase bioeksibilitas besi meningkat secara signifikan. Hanya pada bubur millet yang diperkuat asam baobab dan asam sitrat. Dalam hal persentase masing-masing sebesar 36 dan 52%. Dan dalam hal ini jumlah sebesar 30% dan 52% yang masing-masing dibandingkan dengan bubur millet saja. Dengan uji bioexibility mineral,
Arah efeknya adalah panduan yang lebih andal daripada besaran ukuran aktual, menurut Fairweather, Tay et al. Pada tahun 2005. Dengan demikian, tampaknya penambahan baobab dan asam sitrat pada bubur millet akan berpengaruh positif terhadap bioavailabilitas zat besi, dengan asumsi bahwa efek positif ini akan meningkatkan ketersediaan hayati mineral dari rendah menjadi sedang, karena pemasukan asam sitrat meningkatkan bioaksesibilitas besi, sedangkan pemasukan asam askorbat di sini tidak berpengaruh secara signifikan. Meskipun formulasi bubur kelor memiliki kandungan besi tertinggi, ada penurunan yang signifikan dalam persen eksibilitas besi, yaitu sebesar 24% dibandingkan dengan bubur millet. Hal ini mungkin juga karena kandungan kalsiumnya yang tinggi, yang lebih dari 10 kali lebih tinggi dari 50 mg per 100 gram yang dilaporkan dapat menghambat penyerapan zat besi non-HM dalam makanan nabati, menurut Han pada tahun 2013. Jadi meskipun baobab mengandung total fenolat dan tanin tingkat tinggi, efek negatif potensial mereka pada bioaccessibility besi mungkin diatasi dengan tingginya kadar asam organik. Selain itu, tanin dalam baobab juga membatasi eksibilitas seng dalam bubur millet yang ditambah baobab. Mengenai bubur millet yang ditambah kelor, hal ini menunjukkan penurunan yang signifikan baik dalam persentase maupun jumlah seng yang dapat diakses secara hayati, masing-masing sebesar 22% dan 24%, yang kemungkinan karena kadar asam organik yang rendah dan kadar total fenolat dan kalsium dalam kelor yang tinggi. Lalu, formulasi yang mengandung baobab dan kelor menurunkan persentase ketersediaan hayati kalsium. Diduga karena kandungan fenoliknya yang tinggi, namun ada peningkatan jumlah kalsium yang dapat diakses secara hayati dalam komposit bubur yang mengandung baobab dan kelor yang kemungkinan kandungan kalsiumnya yang tinggi. Jadi hasil menunjukkan bahwa bubur millet yang ditambah asam askorbat dan bubur millet yang ditambah asam sitrat secara signifikan meningkatkan persentase bioaccessibilitas kalsium, yaitu masing-masing sebesar 18% dan 56%. Baik, saya akan menarik kesimpulan dari jurnal kami bahwasannya pada saat dimasukkan buah baobab seperti asam sitrat akan dapat meningkatkan persentase dan jumlah zat besi bioaccessible dalam bubur millet mutiara. Akan tetapi, pada penyertaan daun kelor berpengaruh negatif terhadap bioaksesibilitas besi. Setelah itu, pada saat pemasukan baobab seperti asam nitrat juga meningkatkan bioaccessibility magnesium. Namun, hanya asam sitrat yang meningkatkan bioaccessibilitas seng, terutama mungkin pada efek positif baobab. Karena kandungan asam sitrat dan asam askorbatnya yang tinggi, dan meskipun kadar fenolatnya yang tinggi, terutama tanin. Kemudian ada efek negatif dari daun kelor, kemungkinan yaitu karena kadar asam organiknya yang lebih rendah dan kadar fenolatnya itu tinggi, serta pada khususnya itu kalsium. Fortifikasi makanan ke makanan dari bubur sereal dengan buah baobab hampir sama efektif, dengan penambahan asam sitrat dalam meningkatkan bioaccessibility zat besi dan magnesium. Baiklah, di sini ada lampiran daftar pustaka jurnal yang kami gunakan. Teman-teman bisa lihat di sini dan bisa mengaksesnya internet melalui link ini. Sekian
Presentasi dari kelompok 4. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.